Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat cerdas dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya, Regita, bisa menyapa sahabat cerdas kembali lewat kanal YouTube Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Nah sahabat cerdas, pada segmen kali ini Biru Bincang Seru, kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik, yakni kupas tuntas layanan digital BPJS Kesehatan. Nah sahabat cerdas, pada era digitalisasi sekarang, semua aspek ini memerlukan digitalisasi, terutama pada kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan hadir untuk memberikan kita layanan kesehatan yang ada digitalisasinya. Nah, seperti apa itu konsepnya, sistemnya? Kita akan bahas tuntas pada segmen kali ini. Nah, tentunya saya tidak sendiri sahabat memberikan penjelasan tentang hal tersebut. Sudah ada di studio bersama kita yakni Ibu Astin Rodiasari dari bagian mutu layanan kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, tanpa berlama-lama sahabat, mari kita sapa Ibu Astin terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Regita. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah diberikan kesehatan sehingga bisa sharing ya Bu di tempat ini, iya. di sahabat bersama juga sahabat cerdas. cerdas. Nah, mungkin Ibu bisa perkenalan dan menyapa sahabat cerdas terlebih dahulu. Iya, baik. Baik, terima kasih Mbak Regita. Selamat pagi sahabat cerdas. Perkenalkan saya Astin Rodiasari. Saya selaku staf penanganan pengaduan di kantor cabang Gresik BPJS Kesehatan. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan Ibu, mungkin Regita ini mau tanya-tanya tentang kesehatan, tentang BPJS Kesehatan dan tentang bidangnya Ibu ini. Iya. Bagian mutu layanan kepesertaan. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Ya, jadi di kami kebetulan saya di bagian mutu layanan kepesertaan. Di dalam bagian kami itu memang banyak terlibat dengan peserta. Mungkin Mbak Regita atau sahabat cerdas mungkin tadi kok bilang peserta gitu ya. Peserta itu sebutan untuk masyarakat atau orang yang sudah terdaftar pada program jaminan kesehatan nasional. Nah, itu kami sebutnya peserta. Jadi mungkin nanti ke depan saya akan sering menyampaikan peserta itu artinya adalah peserta jaminan kesehatan nasional atau peserta JKN. Nah, di bagian kami itu kami mengelola itu Mbak. Jadi pelayanan kepada peserta, nah itu dilakukan pada bagian mutu layanan kepesertaan gitu. Nah, berarti layanan digital ini juga ada kaitannya ya Bu dengan layanan kepesertaan? Iya, betul. Nah, apa saja sih Bu layanan dasar di kanal digital BPJS ini? Iya. Kalau untuk pelayanan dasar mungkin ini saya sampaikan garis besarnya dulu ya. Jadi sebelum spesifik di pelayanan program JKN ini itu ada dua jenis ya Mbak ya, gitu ya. Jadi sahabat cerdas. Jadi yang pertama untuk jenisnya adalah pelayanan peserta. Itu yang sempat saya singgung di depan bahwa yang mengelola dari BPJS Kesehatan kantor cabang Gresik kebetulan di bagian kami ya. Pelayanan peserta ini ada 3 kategori besar. Yang pertama adalah mengenai pemberian informasi, yang kedua mengenai permintaan data, lalu yang ketiga adalah penanganan pengaduan. Itu kelompok dari pelayanan peserta. Lalu untuk yang jenis yang satu lagi adalah pelayanan kesehatan. Tentunya ini kan BPJS Kesehatan ya. Jadi yang diberikan kepada peserta adalah pelayanan kesehatan. Untuk pelayanan kesehatan ini Mbak Regita dan sahabat cerdas itu diberikan oleh fasilitas kesehatan gitu. Itu dua kelompok besar dari pelayanan yang diberikan terkait BPJS Kesehatan gitu. Nah, mungkin ini yang mengenai layanan kepeserta BPJS. Iya. Bu, mungkin ada 3 ya layanan utama yang diberikan. Iya, betul. Ini mengenai apa aja Bu? Detailnya ya. Ya. Baik. Jadi untuk pelayanan peserta tadi ada 3 ya. Yang pertama mengenai pemberian informasi. Pemberian informasi itu apabila peserta JKN membutuhkan informasi terkait program JKN, misalkan untuk daftar peserta yang mandiri itu kelasnya berapa saja, iurannya berapa. Nah, seperti itu masuk pada pemberian informasi. Lalu yang kedua ada permintaan. Permintaan ini adalah terkait pelaporan perubahan data, Mbak. Jadi misalkan Mbak Regita atau sahabat cerdas ingin melakukan perubahan fasilitas kesehatan pertama atau perubahan kelas seperti itu bisa menggunakan pelayanan peserta yang kategori permintaan. Nah, yang ketiga itu pengaduan, penanganan pengaduan. Pengaduan ini tentunya sharing ya atau pertanyaan terkait
ketidaksesuaian antara yang diharapkan peserta dengan apa yang dia dapatkan. Mungkin bagi peserta ini biasanya di fasilitas kesehatan mungkin ya itu ada miss atau ada kok seharusnya bukannya seperti ini ya, kok saya dapat seperti ini, seperti itu. Nah itu boleh, silakan bisa menghubungi atau menjangkau kami melalui kategori di pengaduan itu gitu. Nah, apakah 3 layanan ini tuh bisa diakses secara digital? Oh ya, jadi kalau untuk sekarang ya, apalagi sekarang semua perkembangan zaman ya, Mbak Regita dan sahabat cerdas, jadi semua itu digitalisasi. Tentunya kami juga bergerak, jadi kami juga mengikuti perubahan zaman tersebut. Mungkin sebelumnya konvensional harus datang ke kantor ya, kalau dulu ya. Nah, sekarang sudah nggak zaman lagi nih kayak gitu. Nah sekarang kami ada pelayanan digital gitu. Nah pelayanan digital itu kelebihannya tentu peserta bisa mengakses layanan kami atau berkomunikasi dengan kami ya itu melalui lewat rumah saja, jadi tidak perlu keluar rumah gitu. Untuk digital ini banyak Mbak di kami, ini secara garis besar ya saya sebutkan saja. Yang pertama mungkin Mbak Regita atau sahabat cerdas banyak pakai ya, ini ada mobile JKN ya, jadi aplikasi kami seperti ini ya, mungkin bisa saya tunjukkan ya. Nah aplikasi ini mobile JKN namanya, itu digital yang pertama. Yang kedua kami melayani melalui WhatsApp ya, melalui WA Pandawa. Pandawa itu ada singkatannya, pengurusan administrasi melalui WA. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga ada juga Vika atau Voice Interaktif JKN, itu melalui telepon. Kalau tadi untuk yang Pandawa kan chat WA ya, untuk yang telepon ini bisa langsung menghubungi lewat sambungan telepon. Dan yang keempat kami juga ada anjungan mandiri atau kita sebutnya aman JKN. Nah itu di kantor BPJS Kesehatan juga, itu juga ada secara digital kayak gitu. Banyak sekali ya Bu, ada 4 ya. Betul. Ada mobile JKN, ada Pandawa, ada Vika dan Aman JKN. Nah ini mungkin akan kita bedah satu persatu ini Bu, mulai dari yang mobile JKN. Nah bagaimana ini Bu peserta bisa mengakses mobile JKN? Oh ya, jadi yang pertama untuk mobile JKN ini yang sangat kita gaungkan dan mungkin beberapa peserta juga sudah banyak mengakses ya, sahabat cerdas pun juga mungkin sudah tahu saya mobile JKN gitu ya. Mobile JKN itu aplikasi yang bisa di-download di handphone peserta, baik melalui App Store atau melalui Play Store. Nah, nanti di situ peserta perlu melakukan registrasi akun di mobile JKN. Seperti kita menggunakan aplikasi pada umumnya, nanti akan ada username. Kami username-nya menggunakan NIK atau nomor KTP ya, karena NIK adalah identitas tunggal peserta. Lalu untuk password nanti bisa buat password sendiri. Setelah berhasil login, berhasil masuk ya, setelah tahapan registrasi akun, maka peserta bisa menggunakan semua fitur yang ada di aplikasi mobile JKN. Semudah itu untuk penggunaan aplikasinya gitu. Nah, tapi ini mungkin sahabat cerdas ada yang relate nih Bu. Ini pengalaman saya, ini kan menggunakan mobil JKN, tapi masih ada aplikasi-aplikasi fitur-fitur yang terkunci. Nah itu bagaimana itu? Ya betul, itu pertanyaan yang bagus Mbak, karena memang perlu diketahui oleh banyak peserta JKN ya. Artinya sudah bisa berhasil masuk, tapi di beberapa menu itu ada gemboknya gitu ya, gembok merah itu. Betul. Nah, itu memerlukan verifikasi Mbak Regita dan sahabat cerdas. Jadi peserta tidak perlu khawatir ketika mobil JKN-nya kok terkunci, tidak bisa dipakai. Nah, itu tinggal silakan diklik di sembarang tempat, maksudnya di semua menu itu diklik aja, nanti otomatis aplikasi akan meminta verifikasi. Nah, verifikasi itu bisa dilakukan melalui nomor handphone. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, memang kami nomor handphone ini mohon dibantu untuk bisa valid seperti itu. Jadi harus sesuai nomor handphone peserta yang digunakan saat itu. Nanti seperti ada kode verifikasi begitu masuk kepada nomor handphonenya. Nah setelah itu bisa digunakan kembali aplikasinya. Berarti ini seperti tahapan lanjutan dari registrasi tadi. Iya betul gitu. Nah kalau mungkin bagi sahabat cerdas yang belum punya JKN ini Bu, ini apa sih Bu sebenarnya fungsi utama dari aplikasi JKN ini? Ya, untuk fungsi utama aplikasi mobil JKN, jadi yang pasti ini kalau sekarang kami kan sudah tidak melakukan cetak kartu. Nah, ini mungkin penting juga ya untuk seluruh sahabat cerdas, untuk akses pelayanan kesehatan itu tidak menggunakan kartu JKN lagi. Sekarang kami sudah online ya, seperti yang tadi disinggung Mbak Regita, digitalisasi, jadi cukup pakai NIK yang ada di KTP atau KK. Nah, kenapa? Karena kami menggunakan kartu digital.
di mana kartu digital itu di aplikasi Mobile JKN gitu. Selain itu misalkan mau perubahan data seperti yang saya sebutkan di depan tadi, ada permintaan perubahan Vaskes misalkan, Vaskes pertama atau perubahan kelas untuk peserta mandiri itu juga bisa lewat Mobile JKN. Dan yang lagi happening nih ada antrian online, Mbak. Nah, kalau di rumah sakit atau di Vaskes pertama, kita tidak perlu nunggu lama di situ. Kita cukup ambil antrian aja lewat Mobile JKN. Kita lihat kita antrian berapa. Di sana ada informasi juga di aplikasinya sedang antrian berapa. Jadi kita bisa kira-kira, oh saya kira-kira estimasi kedatangannya jam berapa. Itu kan menghemat waktu ya, efisiensi waktu. Itu beberapa yang pentingnya Mobile JKN ya, sebetulnya masih banyak sekali gitu. Sangat bermanfaat sekali berarti ya Bu. Betul. Mobil JKN ini. Iya. Mungkin bagi sahabat cerdas yang belum punya mobil JKN, segeralah download. Betul sekali. Nah ini Bu, adanya digitalisasi tentunya juga ada kendala-kendala yang sering dialami mungkin oleh peserta. Nah ini Bu, ada kendala nomor HP saat terdaftar, saat mencoba daftar JKN ini nggak bisa. Nah ini bagaimana Ibu? Iya, baik. Jadi untuk kendala nomor handphone ya, sahabat cerdas tidak perlu khawatir. Untuk peserta JKN yang mungkin nomor handphonenya barangkali tidak sesuai begitu ya, belum valid, itu biasanya karena gini, satu nomor handphone itu bisa digunakan untuk satu kakak yang sama gitu. Jadi Mbak Regita atau sahabat cerdas, apabila nomor handphonenya mungkin ketika digunakan ada keluar kendala atau notifikasi ya, bahwa nomor handphone sudah digunakan peserta lain, itu artinya nomor handphone kita pernah digunakan untuk peserta yang beda kakak dengan kita. Barangkali dulu masih satu kakak dengan orang tua, dulu data orang tua menggunakan nomor handphone kita. Nah setelah kita sudah misalkan menikah ya Mbak ya, jadi beda kakak, maka nomor kita sudah tidak bisa dipakai di orang tua. Nah itu harus dilakukan update. Nah peserta JKN tidak perlu khawatir. Cara update-nya bisa melalui yang tadi lewat Pandawa, lewat WA saja ke Pandawa, atau lewat telepon ke care center atau Vika tadi. Nah, itu bisa bisa digunakan untuk perubahan nomor handphone. Jadi kita akan ganti nomor handphonenya, kita sesuaikan, kita validkan. Setelah itu peserta bisa menggunakan Mobile JKN lagi. Gitu, simple sekali. Nah ini Bu mungkin jadi mitos atau fakta ini Bu di masyarakat ini, kalau misalnya ada perbincangan itu satu kakak ini Pak bisa pakai mungkin satu nomor telepon, itu berarti betul apa? Ya, tidak, kalau untuk terkait Mobile JKN ya, itu bisa. Untuk satu kakak silakan bisa menggunakan nomor handphone yang sama. Tapi kalau beda kakak, meskipun dulu seperti yang tadi disampaikan, dulu sempat satu kakak. Nah sekarang sudah berbeda, itu tidak bisa digunakan lagi. Kenapa? Data kami sudah terhubung dengan Dukcapil atau Kependudukan dan Catatan Sipil. Ketika kakak itu terupdate dan peserta sudah tidak berada di kakak yang sama, maka nomor handphone pun juga akan ikut terupdate. Artinya nomor handphone ini sudah terpakai nih di kakak A gitu ya. Maka untuk kakak B silakan menggunakan nomor handphone yang lain gitu. Seperti itu ya Bu. Berarti ini meskipun satu kakak isinya 6 orang, isinya 7 orang, bisa pakai satu nomor telepon. Bisa pakai satu nomor. Sangat mudah ini sahabat cerdas ya. Nah, untuk pengaduan Bu, bagaimana cara menyampaikan pengaduan lewat Mobile JKN? Baik. Di Mobile JKN itu ada menu layanan pengaduan atau penyampaian pengaduan. Silakan peserta kalau mau menggunakan menu itu bisa pilih aja menunya. Setelah itu nanti akan ada kolom isian. Kolom isian ini berupa kronologis Mbak sebetulnya. Jadi sahabat cerdas bisa mengisi sesuai dengan realnya. Misalkan terkait pelayanan di fasilitas kesehatan A begitu ya. Nanti di situ ada tanggal kejadiannya kapan, fasilitas kesehatannya apa misalkan gitu. Nah, setelah itu ada kolom untuk pengisian pengaduannya. Nah, di sini tidak ada batasan, artinya peserta harus mengetikkan maksimal berapa, tidak ada. Jadi silakan bisa diisikan saja yang diperlukan, tidak perlu sungkan ya. Karena nanti pun kami apabila ada keterangan yang perlu kami konfirmasi juga kami akan menghubungi peserta. Jadi silakan diisikan. Setelah diisikan nanti apabila ada file pendukung atau apa mungkin kwitansi pembayaran atau apa dari fasilitas kesehatan diupload juga silakan. Setelah itu data yang dimasukkan itu kami sebutnya tiket Mbak, tiket pengaduan ya. Itu akan terbentuk tiket pengaduan dan masuk ke kami. Kebetulan untuk di kantor cabang Gresik saya PIC dari pengaduannya gitu. Jadi nanti akan kita cek ya
data tiket tadi akan masuk ke pusat akan membagi apabila perlu diselesaikan di wilayah masing-masing maka akan masuk ke kami, seperti itu. Satu yang perlu saya reminder untuk sahabat cerdas semua, apabila menggunakan pengaduan Mobil JKN, ketika sudah terjawab atau terselesaikan Mbak dari kami, mohon bisa dibantu untuk diklik selesai. Jadi di situ kalau tiketnya udah dijawab ya, peserta tinggal menekan tombol selesai. Nanti di situ ketika diselesaikan maka tiketnya tuntas. Jadi kadang mungkin ada beberapa sahabat cerdas yang mengucapkan terima kasih atau terima kasih sudah dibantu seperti itu. Nah itu saya kira sekalian saya sampaikan boleh untuk di skip saja. Jadi kalau sudah ada jawaban dari kami, sekira sudah memenuhi kebutuhan dari peserta, tidak perlu disampaikan kembali untuk terima kasih dan sebagainya, langsung diselesaikan aja. Pilih menu selesai gitu. Jadi langsung klik selesai. Iya, klik selesai aja, artinya tiketnya tuntas begitu. Sangat mudah sekali ya penggunaan JKN Mobile JKNG. Nah, terus setelah itu layanan-layanan apa Bu yang ada di Mobil JKN ini? Kalau di Mobil JKN ini ada banyak sekali ya untuk pelayanannya. Mungkin yang baru ya yang saya sampaikan, kami ada karena semua ini era digital ya, kita lagi bahas digital. Mungkin sahabat cerdas juga tahu AI ya. Kita di zaman ini kami pun juga menyediakan asisten digital dari aplikasi Mobil JKN. Mungkin ini saya tunjukkan sekilas ya Mbak. Jadi di kolom atas ini ya, mungkin sahabat cerdas bisa lihat di pojok kiri ya. Nah itu akan ada logo seperti AI-nya petugas begitu. Itu virtual assistant ya. Kalau kita klik itu dia akan ada virtual assistant-nya. Jadi nanti kita bisa komunikasi dengan virtual assistant kami. Ada 3 ya. Jadi namanya beda-beda nih Mbak sambil kita kenalan ya. Ada Mbak Vira, ada Keira dan Kenzo. Nah, kita contohnya aja untuk Vira ya. Jadi kita klik aja, nanti kita mulai sesi interaktif di bawah. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, nanti di AI ini bisa membantu peserta menjelaskan kebutuhan apa peserta membutuhkan informasi kan. Nanti dari petugas asisten digital kami yang akan membantu menginformasikan dalam bentuk AI. Mungkin lebih menarik juga. Sangat ya. Menarik ya. Betul gitu. Ini apakah ada perbedaan cara menjawab ini antara Keira, Vira, Kenzo. Nah, untuk 3 teman-teman kita ini kebetulan alhamdulillah ini sudah dilakukan standarisasi ya dan juga dilakukan penyamaan penjawaban ya, jawaban dari asisten virtual kami. Artinya peserta JKN tidak perlu khawatir mendapatkan informasi yang tidak sesuai karena ini sudah kami istilahnya kalau di kimia itu ada kalibrasi gitu ya. Nah, di sini kami juga melakukan standarisasi untuk petugas virtual kami juga gitu. Berarti jawabannya akan seragam dan informasinya juga akan valid. Betul sekali. Selesai di JKN ini mungkin kita akan beralih ke Pandawa nih Bu. Oh ya. Yang pelayanan di WA tadi. Iya. Nah, bagaimana ini Bu cara mengakses layanan Pandawa? Pandawa ya. Ya. Sekarang kita beralih ke WA Pandawa. Pandawa itu pengurusan administrasi melalui WA. Artinya ada nomor yang memang nomor tunggal kami Mbak dan sahabat cerdas. Nomornya di 0811 8 165 165. Nah, nomor itu silakan sahabat cerdas bisa simpan barangkali sewaktu-waktu dibutuhkan karena caranya sangat mudah sekali. Ketika kita chat ke nomor Pandawa itu, maka nanti akan muncul 3 menu. Menunya seperti yang saya sampaikan di depan di awal tadi, ada menu informasi, administrasi dan pengaduan. Nah, selain Mobil JKN pun dari Pandawa juga menyediakan 3 menu tadi, 3 layanan peserta tadi. Misalkan pilih administrasi, maka nanti akan ada menu lanjutan peserta ingin melapor tentang perubahan data apa. Kalau milih menu informasi, maka nanti akan ada menu lanjutan apa informasi yang diinginkan peserta. Kalau pengaduan, nanti akan muncul field atau kolom pengaduan yang ingin disampaikan gitu. Mudah sekali. Berarti nomor Pandawa ini kayak seperti nomor bot gitu ya Bu ya? Sebetulnya dia
sama ya, sentralisasi namanya. Kami ada sentralisasi pelayanan peserta, jadi nomornya satu, one for all. Tetapi dia bukan bot, jadi nanti untuk khusus Pandawa ini petugasnya ada sendiri. Oh, ada petugasnya. Sama seperti kita cecetan ya, mungkin cecetan biasanya sama someone gitu ya. Kalau ini sama kita someone-nya petugas BPJS Kesehatan. Petugas Pandawa. Petugas Pandawa. Jadi memang ada petugas BPJS Kesehatan yang khusus untuk membantu peserta untuk dalam hal Pandawa. Jadi nanti langsung dengan petugasnya, Mbak. Misalkan saya adalah petugas Pandawa, maka chat tersebut masuk ke saya dan saya yang membalas. Jadi itu real petugas kami. Iya. Nah, kadang ini Bu, kalau di WA itu sering Bu ada penipuan mengatasnamakan BPJS, mengatasnamakan Pandawa. Nah, ini mungkin Ibu bisa memberikan informasi kepada sahabat cerdas bagaimana cara membedakan ini nomor Pandawa yang asli dengan yang tidak, penipuan gitu ya. Iya. Jadi sekarang marak sekali memang ya untuk hoax itu. Yang pertama yang perlu sahabat cerdas pastikan atau cek adalah nomornya. Nah, nomor itu adalah nomor tunggal kami di 08118165165. Jadi tidak ada nomor Pandawa lain selain itu yang pertama. Dan yang kedua, nomor kami terverifikasi, artinya ada centang biru ya di WA-nya. Nah, itu untuk memastikan bahwa sahabat cerdas memang sudah terhubung dengan nomor valid dari BPJS Kesehatan. Lalu yang ketiga, untuk struktur atau mekanisme pelaporan. Nah, itu sangat rapi, artinya apa? Peserta ketika chat memang awalnya akan dibalas otomatis seperti yang tadi Mbaknya sempat sampaikan, ada butnya ya. Untuk menampilkan menu, pastikan ketika sahabat cerdas chat pertama itu langsung muncul 3 menu tadi, informasi, administrasi, pengaduan. Setelah itu ke menu selanjutnya baru terhubung dengan petugas kami secara spesifik. Nah, saya kira untuk 3 ini, nomor, lalu centang biru, dan juga balasan pertama yang diterima, itu pastikan sudah sesuai, artinya sudah terhubung dengan kami. Karena nanti selanjutnya akan ada lebih detail lagi, misalkan ada link yang akan kami kirimkan, pengisian data peserta. Nah, itu kan kalau sudah sampai ke 3 yang ini sudah dilewati, baru akan muncul tahapan yang untuk data peserta sendiri, kayak gitu. Nah, mungkin ini pesan juga kepada sahabat cerdas, jangan memencet link yang diberikan kalau belum ada 3 tadi ya Bu. Iya, betul. Nah, berbicara tentang layanan Ibu, perbedaan layanan administrasi, informasi dan pengaduan di Pandawa ini. Ya. Perbedaannya untuk informasi nanti akan ada seperti kami kategorikan ya, informasi apa yang diinginkan oleh peserta. Nanti peserta bisa memilih dan itu sudah ada istilahnya seperti question and answer. Jadi sudah ada kamus JKN nih kayak gitu. Apa informasi yang diperlukan? Lalu itu yang informasi. Lalu untuk yang pengaduan itu beda dengan yang informasi. Kalau informasi ada given question and answer. Kalau untuk yang pengaduan ini lebih spesifik pada peserta. Karena untuk pengaduan ini kan harapan dari peserta yang tidak sesuai ya mungkin yang dirasakan dengan realitanya. Artinya setiap peserta bisa jadi beda kan gitu ya. Nah, maka peserta bisa mengisi sendiri untuk kolom pengaduan. Nah, yang paling sering diakses atau dimanfaatkan oleh peserta JKN itu menu administrasi di Pandawa, Mbak. Nah, untuk sahabat cerdas, apabila mengakses menu administrasi, setelah melewati 3 tahapan tadi ya, nomornya sudah sesuai, centang biru, dan sudah ada menu informasi, administrasi atau pengaduan, ketika sahabat cerdas memilih administrasi, maka nanti akan muncul menu lanjutan. Misalnya ya, perubahan fasilitas kesehatan pertama. Ketika dipilih, nah itu yang saya sampaikan tadi, akan ada link, Mbak. Link yang dikirimkan ke WA peserta. Biasanya untuk link ini ada waktu. Jadi waktunya maksimal di 180 menit. Kenapa ada maksimal? Karena peserta diberikan waktu untuk mengisi link itu. Link itu kalau diklik ya, maka nanti akan ada seperti nama pesertanya siapa, lalu NIK-nya berapa, itu kan harus diisi peserta sendiri. Untuk kelengkapan dokumen itu ada fitur upload, Mbak. Sahabat cerdas, ada fitur upload seperti KK seperti itu atau KTP itu juga perlu diupload. Ada juga mungkin tidak hanya kami ya, ada KTP dan selfie KTP bersama pemilik. Nah, itu juga perlu diupload. Mungkin dipastikan saja sahabat cerdas untuk formatnya ya, ada JPG, JPEG atau PDF. Lalu untuk besaran filenya itu tidak melebihi 3 MB. Jadi kalau itu sudah dilengkapi,
datanya sudah sesuai, semua terisi, ketika disubmit itu akan langsung masuk ke kami. Kami ini petugas BPJS kesehatannya langsung gitu. Nanti apabila ada konfirmasi, istilahnya peserta akan cecetan gitu, kayak cecetan sama samuannya gitu. Nah, itu sama petugas BPJS kesehatan di Pandawa gitu. Baik. Nah, kalau tentang layanan pengaduan Ibu, bagaimana mengakses layanan pengaduan di Pandawa ini? Ya. Kalau untuk Pandawa itu di menu pengaduan tadi ketika diklik ya, itu nanti akan ada field atau kolom untuk peserta bisa menyampaikan apa pengaduan yang ingin diselesaikan. Saran kami sama seperti mobile JKN, silakan disampaikan kronologis lengkapnya ya, karena ini nanti kami akan membantu menjembatani untuk mengklarifikasi keluhan atau pengaduan yang dirasakan oleh peserta. Kami perlu data real ya, seperti peserta yang periksa siapa. Kalau untuk yang pengaduan ini peserta yang merasakan yang harus dimasukkan datanya gitu. Kalau untuk administrasi kan bisa yang bersangkutan atau yang satu kakak. Tapi kalau untuk yang pengaduan peserta sendiri, siapa misalkan periksa nih, siapa yang periksa, namanya, NIK-nya, lalu apa keluhan yang atau pengaduan yang dialami atau yang ingin diklarifikasi. Sampaikan detail, termasuk nanti ada nomor handphone juga ya. Nah itu penting, kenapa? Karena akan ada kadang ada kami verifikasi atau konfirmasi langsung Mbak dengan peserta yang menginput pengaduan. Nanti kami akan bantu untuk menyelesaikan pengaduan yang disampaikan. Itu. Berarti ini kita sudah membahas JKN dan Pandawa. Mungkin ini kita bisa membahas Vika nih Bu. Vika ya. Apa ini Bu? Vika ini Bu. Vika. Menarik sekali ya, namanya. Menarik ini ya. Jadi memang kita banyak temennya nih yang kayak tadi ada Vira, Keira, Kenzo, ini ada juga Vika gitu ya. Vika ini voice interaktif JKN. Jadi bedanya apa? Kalau Pandawa itu kan lewat chat ya. Kalau Vika ini lewat suara. Kadang ada yang suka menyampaikannya langsung lah lewat suara aja, lewat telepon-teleponan aja gitu ya. Nah untuk sahabat cerdas apabila ingin menghubungi kami melalui Vika, itu nomornya di 165. Nah mudah sekali ya, 165. Iya betul. Jadi silakan bisa tekan 165, telepon saja, nanti akan terhubung dengan kami. Nah itu ada pilihan, nanti akan juga ada VoIP. VoIP itu artinya peserta bisa langsung terhubung dengan petugas kami. Kalau di chat itu kan ada booth ya. Kalau di lewat telepon suara kami juga menyediakan yang semacam itu, VoIP itu. Atau nanti juga ada pilihan di lain pilihannya adalah langsung berbicara dengan petugas kami. Nah, itu lewat Vika tadi. Jadi nomornya di 165 gitu. Kalau untuk yang 165 ini tentunya ada kalau lewat telepon artinya ada perlu pulsa ya. Tapi tidak perlu khawatir, karena pulsa ini pun nanti yang dibebankan hanya lokal, pulsa lokal. Layaknya kita telepon satu daerah yang sama. Nah untuk interlokal bagaimana? Itu interlokal nanti akan ditagihkan ke BPJS. Jadi pulsa sahabat cerdas itu yang interlokal tidak perlu ada pembayaran lah istilahnya gitu. Kami yang menanggung pulsa interlokalnya gitu. Nah tapi apakah ada cara lain Bu untuk menghubungi Vika ini tanpa pulsa? Nah ya betul. Nah ini kebetulan sekali nih kami juga banyak berupdate, banyak bergerak ya. Artinya kami apa kebutuhan peserta zaman sekarang, zaman now gitu kami akomodir. Salah satunya adalah menghubungi kami lewat Vika tadi Mbak dan sahabat cerdas tanpa membutuhkan pulsa. Menggunakan paket data saja. Kalau sekarang saya kira orang banyak lah pakai paket data ya, karena semua kan daripada pulsa reguler gitu ya. Nah untuk menghubungi kami melalui paket data itu ada dua caranya. Yang pertama bisa menggunakan aplikasi mobile JKN. Jadi ini izin saya tunjukkan lagi di aplikasi mobile JKN. Ini ada logo 165 ya, seperti ini Mbak dan sahabat cerdas di pojok sebelah dari virtual assistant. Ketika diklik 165 maka akan terhubung dengan kami. Itu bisa telepon dengan Vika tanpa menggunakan pulsa, artinya hanya menggunakan paket data. Cara kedua adalah silakan bisa ke website kami, website resmi kami ya, di www.bpjs-kesehatan.go.id. Nah di situ juga sama, ada logo 165, silakan bisa dipilih. Setelah itu akan terhubung dengan kami, itu menggunakan paket data tanpa ada pulsa sama sekali gitu. Jadi yang terpotong paket datanya. Paket datanya, iya betul.
ini kan Vika ini kan seperti call center ya. Care center. Apakah jam kerjanya ini juga 24 jam? Baik. Untuk care center 24 jam. Jadi siap menemani peserta JKN, menemani sahabat cerdas sekalian 24 jam lewat telepon ataupun untuk Pandawa tadi, Mbak Regita. Untuk Pandawa kami juga bisa menerima pelaporan 24 jam dan data akan kami selesaikan sesuai dengan SLA atau Service Level Agreement. Di situ ada maksimalnya di 2 kali 24 jam. Kami berprogres sehingga tidak sampai maksimal SLA. Peserta JKN bisa menghubungi kami baik Pandawa, baik care center Vika tersebut dalam 1 hari penuh 24 jam siap menemani peserta semuanya gitu. Ya meskipun tengah malam atau pagi-pagi buta mau bertanya ke Pandawa atau Vika ini bisa ya, banget. Iya, nggak tidur kok mereka gitu ya. Nah, misalnya untuk menghubungi Vika ini kan kalau call center biasanya itu ada kondisi darurat baru boleh menghubungi call center, menghubungi Vika. Nah, ini apakah masyarakat atau peserta ini boleh menghubungi Vika segala kondisi atau harus ada kondisi darurat gitu ya? Untuk menghubungi kami tidak perlu ada case tertentu atau misalkan mungkin banyak yang ada akronim CITO nih gitu, enggak. Jadi kami siap melayani peserta 24 jam sesuai dengan yang dibutuhkan peserta. Karena kami ini menyediakan layanan digital ini untuk menjawab kebutuhan peserta. Jadi tidak perlu menunggu, mohon maaf ya, misalkan sedang darurat atau perlu yang urgent begitu baru menghubungi kami, tidak perlu seperti itu. Malahan kami di sini juga kesempatan ini saya sampaikan, saya ajak peserta JKN semuanya apabila membutuhkan pelayanan kami silakan bisa segera mengakses layanan digital yang banyak sekali yang tadi kami sampaikan gitu. Jadi tidak perlu istilahnya begini, sedia payung sebelum hujan gitu ya. Jadi tidak perlu nunggu hujan. Mulai sekarang sudah siap payungnya dulu. Silakan akses layanan digital atau silakan bisa berkomunikasi dengan kami terkait program JKN sehingga suatu waktu barangkali dibutuhkan peserta sudah siap semuanya datanya gitu. Siap. Nah, ini mungkin kanal yang terakhir Bu, Aman JKN. Aman JKN. Nah, ini apa sih Bu Aman JKN itu Bu? Ya, baik. Aman JKN itu sebutan anjungan mandiri. Jadi gambarannya gini, ini untuk peserta yang sudah terlanjur ke kantor nih Mbak. Jadi kan kami tetap ada pelayanan di kantor ya, di kantor cabang. Apabila peserta JKN sudah terlanjur ke kantor begitu, kami tetap sediakan ada pilihan layanan digitalnya melalui Aman JKN ini. Jadi ini seperti ATM ya, mesin ATM seperti itu gambarannya. Ada mesin seperti ATM itu di kami, anjungan mandirinya. Di situ nanti fitur-fiturnya sama seperti mobile JKN. Jadi bisa untuk perubahan data, perubahan fasilitas kesehatan, perubahan identitas peserta atau untuk perubahan kelas bagi peserta yang mandiri itu bisa. Jadi meskipun sudah datang ke kantor misalkan ya, lalu Mbak, Pak, ada Pak Satpamnya yang akan membantu ketika di depan set ndak perlu antri, dia bisa ndak? Nah itu bisa, tinggal klik-klik aja di mesin tadi gitu. Itu kami sediakan di depan, jadi artinya peserta masuk itu sudah ada mesinnya, tinggal dibantu oleh petugas kami, nanti tinggal dipilih aja menunya apa, setelah selesai bisa langsung pulang tanpa ambil antrian kayak gitu, tanpa harus ke loket gitu. Jadi kami pun di kantor pun kami juga bantu memudahkan atau praktis ya dari peserta, jadi tidak perlu menunggu lama gitu. Berarti ini Aman JKN berbeda dengan yang digital lainnya Bu, kan ada yang kalau misalnya saya misalnya sudah akses di mobile JKN, terus habis itu ternyata disuruh ke kantor, terus habis itu melakukan registrasi seperti Aman JKN ini berarti bukan seperti itu ya Bu? Bukan. Jadi kalau untuk mobile JKN itu kan memang ada di handphone kita. Jadi itu pemiliknya harus ada akunnya ya. Jadi setiap peserta itu harus ada akun dan ada di handphone masing-masing. Kalau lewat mobile JKN berhasil, maka peserta tidak perlu ke kantor. Biasanya ke kantor itu apabila ada data yang perlu verifikasi yang memang tidak bisa selesai lewat layanan digital. Jadi kayak seperti kita perlu lihat nih berkasnya seperti apa gitu. Mungkin ada perubahan-perubahan identitas atau perubahan KK ya gitu biasanya untuk kami
verifikasi langsung oleh peserta. Nah, itu yang ke kantor. Nah, ketika di kantor misalkan peserta tersebut memang sudah ada diinformasikan dari mobil JKN atau dari WA memang harus ke kantor, kami akan membantu peserta tanpa melalui aman JKN. Jadi langsung ke ada antriannya, menunggu nanti dibantu petugas langsung di loket. Tapi untuk aman JKN ini berbeda dengan mobil JKN karena aman ini kan bisa diakses untuk semua orang. Ya, siapapun yang datang ke kantor dan menginginkan layanan digital lewat aman JKN itu bisa. Jadi dia sendiri yang lakukan proses gitu. Seperti kita ke ATM, tidak harus mesin itu dimiliki oleh satu orang. Jadi bisa diakses untuk semua orang. Dan ketika sampai di sana, memang peserta yang ke kantor itu yang menggunakan aman JKN itu yang mau memproses, hendak memproses. Jadi bukan yang seperti sudah lewat Pandawa atau lewat mobil JKN disampaikan ke kantor untuk verifikasi. Nah, bukan seperti itu. Jadi itu khusus untuk peserta yang memang mungkin belum punya mobil JKN ya, atau mungkin belum bisa mengakses atau belum sempat mengakses Pandawa, sudah ke kantor, mungkin dia sejalan begitu ya, saya main aja ke kantor BPJS gitu. Dia datang, nah kami sediakan aman JKN untuk peserta tersebut, artinya kami menghargai waktu peserta sudah datang ke kantor, barangkali tanpa antri, langsung klik-klik saja di aplikasi di mesin aman JKN, datanya langsung terperbarui gitu. Berarti aman JKN ini konsepnya sama Bu, seperti mobile JKN? Konsepnya sama, hanya bentuknya kami bedakan. Jadi kalau untuk mobil JKN itu kita sendiri yang proses data kita, artinya kalau mobil JKN itu misalkan saya dengan Mbak Regita tidak bisa saling pinjam mobil JKN-nya. Nah, kalau aman JKN itu mesin yang memang disediakan di kantor, artinya setelah selesai satu peserta data akan hilang, artinya data akan terreload ke menu utama, digunakan peserta lain, dia harus masukkan data lagi, ubah data, selesai, reload lagi, seperti itu. Jadi satu mesin bisa untuk banyak peserta gitu. Ini alternatif yang sangat wow ini ya Bu. Bu. Banyak ya. Jadi mungkin yang kita terlanjur datang ini tidak disuruh pulang, oh online saja. Enggak, gitu. Jadi itu ada. Tetap di situ juga ada layanannya gitu, ya. iya. Nah, ini setiap kan ada 4 kanal nih Bu. Nah, ini manfaatnya ini semua keseluruhan kanal ini manfaatnya apa Bu kepada peserta? Ya, untuk manfaatnya tentu banyak sekali ya. Yang kami gaungkan sekarang adalah kami ada transformasi, kami namanya transformasi mutu layanan. Kenapa transformasi mutu layanan ini kami gaungkan? Karena yang pertama kami ada 3 ini transformasi mutu layanan itu ada 3 semangat ya. Jadi kami sebutnya itu 1 mudah, 2 cepat, 3 setara. Jadi transformasi mutu layanan di BPJS Kesehatan khususnya mutu layanan peserta itu mencakup mudah, cepat dan setara. Mudah ini peserta mudah untuk menjangkau kami begitu. Di semua pelayanan kami khususnya pelayanan digital itu kami memberikan kemudahan bagi peserta untuk sahabat cerdas semuanya untuk menjangkau kami, untuk membantu peserta terkait kebutuhan yang dibutuhkan untuk peserta. Yang kedua cepat ya, tadi mudah cepat. Cepat ini artinya apa? Seperti mobil JKN, dari rumah saja, dari kamar begitu ya, lagi goler-goler gitu, terus saya mau rubah vaskes nih, tinggal klik-klik selesai, cepat sekali, tanpa harus waktu untuk menjangkau kantor tidak ada ya kan, untuk antri juga tidak ada. Nah itu filosofi cepat. Nah, jadi peserta bisa menjangkau kami dan untuk melakukan transaksi perubahan data atau untuk pemberian informasi dan pengaduan itu waktu yang sangat singkat atau cepat. Yang ketiga adalah setara. Setara ini artinya apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, semua layanan digital kami bisa diakses oleh semua peserta. Tidak perlu dia terdaftar sebagai apa, segmen apa, atau mungkin belum terdaftar begitu. Nah itu tetap bisa diakses untuk semuanya. Artinya kita BPJS Kesehatan di sini menghadirkan kesetaraan untuk seluruh peserta JKN gitu. Nah ini berarti selain layanan-layanan seperti pengaduan, informasi dan administrasi, mungkin apa nih Bu yang bisa didapatkan peserta dari kanal-kanal digital ini? Ya,
Untuk peserta yang mengakses kanal digital, selain bisa mengakses informasi, administrasi atau pengaduan, peserta ini juga tadi ya mudah, cepat dan setara. Di kanal digital ini kami semakin banyak, apa artinya, pelayanan yang kami tawarkan atau yang kami siapkan itu semakin beragam. Juga di situ kami melihat kebutuhan peserta yang semakin lama, kan zaman itu berubah ya Mbak ya. Jadi seperti ini tadi, asisten digital itu sebelumnya belum ada. Ketika AI itu muncul, kami bergerak langsung, kami membuat asisten digital untuk memenuhi kebutuhan dan zaman yang sekarang. Jadi masyarakat bisa langsung perbanyak apa AI, langsung kami sesuaikan. Nah, sama digital ini juga begitu, selain membantu peserta, apa yang sekarang di masyarakat itu dibutuhkan, kami sesuaikan. Jadi kami langsung bertransformasi tadi yang saya sampaikan, perubahan dan update-nya langsung kami buat, akhirnya peserta lebih dekat dengan kami gitu. Jadi mendekatkan peserta dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini kita ini dengar tadi slogan yang Ibu sebutkan, layanan tanpa keluar rumah. Iya, nah, betul. ini bagaimana secara keseluruhan kanal-kanal digital ini mewujudkan slogan itu? Iya. Melalui kanal digital ini kami berharap ya, jadi peserta bisa lebih dekat dengan kami, dan sebetulnya simple bahwa untuk terkait pengurusan JKN, terkait pengurusan program JKN atau informasi maupun pengaduan program JKN itu tidak perlu bingung dan tidak perlu istilahnya dalam tanda kutip ya repot-repot begitu. Peserta bisa langsung menjangkau kami secara digital melalui layanan-layanan digital kami. Jadi tanpa perlu, kami sebutnya lebih menariknya itu tanpa perlu sejengkal keluar rumah, kayak gitu. Jadi untuk mewujudkan hal tersebut tentunya kami akan ini informasi saja ya, di sentralisasi pusat kami itu ada petugas khusus juga Mbak dan sahabat cerdas. Di kantor cabang seperti saya begini ada juga, di pusat pun kami juga ada sentralisasi, baik Pandawa maupun Mobile JKN atau Vika, itu kami juga ada petugas yang khusus. Jadi memang menangani kanal layanan digital tersebut. Jadi peserta tidak perlu khawatir ketika nanti saya akan diproses nih, begitu kan, nggak ketemu langsung sama petugasnya. Tidak perlu khawatir karena kami melebarkan sayap ya. Jadi di semua kanal layanan itu kami sediakan petugas-petugas khususnya, dan itu jumlahnya banyak gitu. Jadi insya Allah akan bisa membantu seluruh peserta JKN ya, dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi semua masyarakat Indonesia betul. Ya, Bu, ya. Mungkin ada pesan yang Ibu sampaikan ke sahabat cerdas yang menjadi pengguna layanan digital BPJS ya. Maupun yang belum nih Bu, mungkin Bu bisa memberikan pesan-pesan. Iya, baik. Mungkin dalam kesempatan yang baik ini, saya mewakili dari BPJS Kesehatan ingin mengajak sahabat cerdas semuanya, ayo kita manfaatkan dan dukung layanan digital BPJS Kesehatan, karena pelayanan program JKN tanpa perlu keluar rumah. Gitu. Slogannya BPJS Kesehatan ya Bu. Betul. Layanan digital. Nah, sahabat, kita sudah mendengarkan informasi-informasi yang sangat bermanfaat, yang sangat insightful dari Ibu Astin. Nah, semoga sahabat dimanapun Anda berada bisa memetik manfaat dan juga bisa menimba ilmu dari podcast kita, dari talkshow kita pada pagi hari ini. Nah, kita sudah di penghujung waktu sahabat. Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.